semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rawila Nurhayati. Saya dari semester 3 program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UTS, tetapi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan menurut ahli, serta bagaimana konsep ini berbeda dari administrasi publik biasanya. Sertakan contoh nyata bagaimana prinsip administrasi pembangunan diterapkan dalam program pembangunan nasional atau daerah di Indonesia. Baik, saya akan menjawab menurut Seigan 2005. Administrasi pembangunan adalah seluruh proses dan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut Dewi Fedi dan NIF 1982, administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi publik yang berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas negara berkembang agar mampu mengelola pembangunan secara efektif. Perbedaannya dengan administrasi publik biasanya terletak pada orientasinya. Administrasi publik berfokus pada pengelolaan pelayanan publik serta umum, fungsi rutin pemerintahan. Administrasi pembangunan adalah berorientasi pada perubahan, inovasi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Contoh nyatanya, dalam program Nawacita dan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, prinsip administrasi pembangunan diterapkan melalui koordinasi lintas kementerian untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan infrastruktur nasional seperti pembangunan jalan tol, bandara, serta digitalisasi pelayanan publik. Pertanyaan yang kedua adalah, pilih salah satu teori pembangunan, misalnya teori modernisasi, ketergantungan, atau pembangunan berkelanjutan, atau jelaskan pokok pikirannya, kemudian analisis bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk memahami dinamika pembangunan di Indonesia saat ini. Baik ya, dan yang saya pilih itu teori pembangunan. Teori yang saya pilih adalah teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pokok pikirannya adalah pembangunan ini tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi generasi yang mendatang. Contoh penerapan di Indonesia. Program Green Economy dan Transisi Energi Bersih oleh Kementerian ESDM adalah bentuk penerapan teori. Pemerintahan mendorong penggunaan energi terbaru seperti tenaga surya dan air agar pembangunan tetap berlanjut tanpa merusak lingkungan. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Saya akan menjawab, menurut saya nasional ini kan disusun oleh Bappenas dan ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN, fokusnya pada arah kebijakan nasional dan pembangunan lintas sektor. Sedangkan perencanaan daerah disusun oleh Bapeda, dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD, fokusnya pada kebutuhan dan potensi lokal. Kesimpulannya, keduanya ini saling berkaitan karena RPJMD adalah mengacu pada RPJMN agar arah pembangunan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Nah, pertanyaan yang keempat adalah jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Berikan contoh konkret bagaimana pelaksanaan ekonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan kementerian daerah. Otonomi daerah ini lahir dari proses desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Contoh konkretnya yaitu pelaksanaan dana desa memungkinkan pemerintah desa menerancangan dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, seperti pembangunan jalan desa atau pemberdayaan UMKM. Ini meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandiriannya daerah. Selanjutnya
selanjutnya yaitu membacakan soal yang terakhir. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi keberhasilan pembangunan di Indonesia? Jelaskan pula contoh kasusnya, nyata atau hasil pengamatan Anda, di mana koordinasi pusat daerah ini berjalan dengan efektif atau justru menimbulkan masalah. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Hubungan pusat dan daerah yang harmonis itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Ketika koordinasi berjalan dengan baik, program nasional bisa terlaksana dengan efektif sehingga tingkat lokal. Contoh kasus yang efektifnya seperti program Kartu Indonesia Pintar, yaitu KIP, dan bantuan pangan non tunai, yaitu BPNT, berhasil dijalankan karena adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, dinas sosial daerah, dan pihak sekolah. Namun, dalam beberapa kasus koordinasi yang lemah justru menimbulkan masalah seperti tumpang tindih proyek infrastruktur antara kementerian pusat dan pemerintahan daerah. Dengan komunikasi dan sinergi yang baik, hubungan pusat dan daerah dapat menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutannya bagi masyarakat Indonesia. Mungkin cukup itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.